Kalau kita berbicara tentang realitas roh jahat di zaman internet ini, ya, atau di zaman sosial media ini, masih ada setan nggak? Apa setan itu ada? Ada nggak? Ada. Hal kecil sebagai sharing ya, ini konkret hidup kita sehari-hari. Ya, kadang-kadang kalau anak saya lagi langganan Netflix, kan kita merasa sayang kalau nggak ditonton ya. Apalagi yang seru-seru itu apa? Drakor. Ya, tapi kalau sudah nonton drakor itu gimana rasanya? Begitu mulai nonton, pengennya apa? Terus segera tahu endingnya, apalagi endingnya kalau happy ending kan. Nah, tapi kemudian ya kita sekarang kalau sudah terus-terusan gitu, rasa penasaran begitu ya, itu mengganggu tidak sih? Godaan juga enggak sih? Godaan juga ya. Nah, tapi kadang-kadang kemudian akhirnya saya pikir, iya ya, ini nonton terus iki, lah aku ini harus persiapan pelayanan atau apa begitu ya. Sudah, lalu kemudian saya pikir, ya terus-terusan ini nggak baik juga ya. Kemudian ya akhirnya saya persembahkan yang kayaknya mungkin bagi saya godaan, tapi saya persembahkan justru waktu itu ketika ada pelayanan misalnya sorenya, saya pakai kesempatan itu malah sebagai kurban. Tuhan, hari ini saya nggak melanjutkan drakor, saya persembahkan sebagai kurban untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ya, jadi untuk menjadi kurban untuk menyenangkan Engkau, tapi juga untuk pelayanan nanti malam. Tuhan yang beracara ya melalui kurban kecil ini. Ya, sebenarnya dengan hal-hal kecil, bahkan hal-hal mungkin kesenangan kita sehari-hari, ini juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jadi bisa dicontoh ya. Jadi coba Anda ingat kalau mulai pengen ngetet nonton drakor atau film apapun atau game atau apa, kadang-kadang ambil waktu, Tuhan, ini kesempatan kecil saya mau berkurban demi kasih kepadamu. Tetapi karena satu hal, kita hidup dalam suatu realitas, ternyata kita ketika sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, kita juga akan menghadapi suatu realitas perjuangan rohani. BCM, Basic Christian Maturity, ya biasanya kalau zaman dulu kalau ditumpang, retret ditumpang atau retret juga di Cikanyire, BCM ini disebut retret pertumbuhan. Ya, kita mungkin bahan-bahan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak pembaruan karismatik Katolik ini ada ya. Jadi setelah seminar itu baru, lalu kemudian juga dengan Basic Christian Maturity. Ya, mungkin kemudian di kelompok kategorial yang lain kemudian justru kemudian menjadi bahan khusus juga untuk pengajaran. Biasanya kalau kita mengajar bisa 1,5 jam. Jadi rupanya kita akan hadapi, jadi dari BCM ini kita sudah dihadapkan pada tujuan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Lalu bagaimana sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk menghayati hidup dalam iman dan terbuka pada bimbingan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan rohani ini, kita ternyata juga menghadapi rintangan, tantangan, penghalang, atau musuh-musuh bahkan yang ingin mencuri keselamatan kita. Yaitu apa? Dosa, dunia, daging, setan. Ya, kita lihat di sini ya. Ya. Jadi penyebab masalah kehidupan manusia sebenarnya muternya ini ya, dosa, kedagingan, dunia, setan. Jadi segala masalah yang ada ya, ini sudah dosa-dosa dunia yang kemudian oleh para paus disebut budaya kematian, aborsi, ya kemudian juga eutanasia. Lalu kemudian ya free sex, pornografi, lalu kemudian juga narkoba. Ini suatu budaya kematian yang sedang melanda dunia. Ini menjadi realitas dunia saat ini, kehidupan juga di tengah kita, bahkan ya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau berjalan menuju Tuhan, kita akan menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Kembali kepada bagian yang pertama ya. Bahkan yang namanya kalau saya katakan lihat gambar ini ya,
Bahkan mungkin juga sejak kitab Kejadian, ternyata setan itu sudah ada. Kitab Kejadian yang kemudian disebut ular, setan itu. Lalu kemudian ternyata terus sepanjang perjanjian lama, namanya setan ini nggak pernah absen ya. Lalu ketika Yesus turun ke dunia, Allah menjelma menjadi manusia, ternyata setan ini juga, ya tahu Yesus. Bahkan kita lihat dalam pelayanan-pelayanan Yesus, dalam pewartaan Yesus, dia tahu Yesus. Siapa engkau? Anak Allah. Dia juga takut kepada Tuhan ya, takut kepada Yesus, merasa terganggu dengan Yesus. Lalu kemudian sepanjang sejarah gereja, kita lihat di sini ya, ada malaikat agung satu Mikael, ya. Kemudian kita lihat dalam riwayat hidup para kudus. Kalau gambar paling bawah yang bahkan dibawa terbang oleh setan ini, Santo Antonius Pertapa. Ya, jadi para kudus pun mengalami godaan, tantangan, serangan luar biasa dari setan. Lalu juga ada Santo Bernard ya, yang kemudian juga menghadapi tantangan-tantangan dan serangan setan. Tetapi pada prinsipnya di sini hanya bersama Yesus, oleh kuasa Yesus kita dapat menghadapi setan. Ya, jadi kita lihat tadi ya, sebenarnya segala masalah manusia ini berpusat pada dosa, kedagingan, dunia, dan setan. Dan pusatnya adalah ego. Saya tanya, musuh terberat ini siapa sih? Setan? Dunia? Atau daging? Musuh terberat dalam perjuangan rohani ini siapa? Daging. Kalau daging ini sudah ditaklukkan, ditundukkan di bawah Kristus, maka yang lain-lain relatif bisa dikalahkan. Ego manusia ini yang menjadi pusat, seringkali kemudian menimbulkan banyak masalah. Hal-hal yang ada di sekitarnya, ego manusia, Anda lihat di sini ya, harta, uang, relasi, cinta, seks, kedudukan, prestasi, sukses, pekerjaan, bisnis, hobi, entertain, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semua ini kan yang memang menjadi bagian hidup manusia ya. Juga menjadi ya istilahnya kita bekerja ya ingin mendapat uang, kita kemudian mencari nafkah ya juga untuk menghidupi keluarga, bertanggung jawab atas keluarga dan sebagainya ya. Lalu juga bahkan semua yang namanya bahkan rekreasi. Ya, rekreasi pun jasmani rohani. Ini juga menjadi bagian hidup manusia, dan oleh gereja, kalau Anda bisa lihat dalam katekismus, ternyata ini juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Semuanya ya, pekerjaan, suka duka, salib-salib hidup, kehidupan kita, penderitaan, bahkan di situ disebutkan rekreasi jasmani rohani, juga menjadi sarana pengudusan juga kalau kita hayati bersama Yesus ya. Tetapi masalahnya kalau yang jadi pusatnya ini adalah ego. Dan ego ini yang menjadi target atau sasaran utama dari setan. Nah, ketika kita akan berbicara mengenai tantangan atau perjuangan rohani menghadapi setan, kita jumpai dan kita harus hindari ada dua ekstrim. Kalau disebut ekstrim ini sama-sama jelek, sama-sama buruk. Yang pertama, tidak percaya adanya roh jahat. Ada kelompok atau orang-orang tertentu tidak percaya adanya roh jahat. Anda percaya ada roh jahat? Ada ya, apalagi di tengah masyarakat kita ya, bahkan sejak kecil banyak sekali diwarnai ketakutan. Situasi yang agak berbeda dengan zaman sekarang loh ya. Pernah kita ikut suatu ya disebut pelatihan gitu ya. Pelatihan via Zoom. Pernah kemudian membahas seorang profesor yang mengajar untuk pengajar-pengajar, kita pengajar rohani kemudian diikut sertakan, tapi juga ternyata guru-guru juga ikut. Lalu kemudian profesor ini kemudian dia mengatakan bahwa satu realitas setan itu juga hadir di internet. Jadi setan pun bisa hadir di internet. Karena apa? Kalau kita lihat, kita mungkin masa kecil banyak ditakut-takuti, setan ini sosok yang menakutkan. Benar enggak?
Anda zaman-zaman kita ini mungkin Anda masih kenal bahkan lawaan seperti Paimo. Ya, zaman waktu saya kecil saya takut sekali karena sudah ditakut-takuti ya. Jadi Paimo jadi Dracula, bangkit jadi Dracula, lalu kemudian itu bagi saya menyeramkan sekali ya. Tapi saya lihat anak-anak saya, karena itu harus selalu dipantau. Anak kecil gini, ternyata apa? Di internet, di YouTube, setan ini bisa jadi teman, zombie. Dan ini realitas. Jadi seolah-olah jadi teman sampai kemudian saya ingat, itu zombie, gini. Kayak, jadi kalau dulu kan superhero, tapi ini kayak jadi konconya ini zombie. Langsung saya ingat, tontonanmu apa ya? Jangan nonton sembarangan, saya ingatkan gitu ya. Tapi banyak sekali ya realitas di YouTube, di macam-macam hal. Bahkan yang menampilkan setan bukan lagi suatu figur yang menakutkan, tapi bahkan menjadi teman dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Ini satu realitas yang sebenarnya sangat mengerikan. Jadi dalam hal ini kita lihat ternyata ada kelompok yang tidak percaya adanya roh jahat, tetapi mungkin pada umumnya di tengah masyarakat kita termasuk yang kedua, melebih-lebihkan kehadiran roh jahat. Jadi selalu merasa tidak aman, selalu merasa dibayang-bayangi setan. Kita dalam komunitas kita sebenarnya ada suatu anugerah besar, yaitu kita dipanggil hidup di hadirat Allah, bukan hidup di hadirat setan. Satu pokok dalam iman kita, iman gereja, tetapi kemudian juga dalam penghayatan komunitas ini, kalau kita berfokus pada ini saja, fakare Deo, atau hidup di hadirat Allah, ini sebenarnya sudah cukup menghadapi serangan-serangan setan. Saya mendengar, ya termasuk dekat ya, bagaimana kemudian urusan gendam, uang 600 juta di ATM juga bisa hilang karena gendam. Ya, tapi persoalannya, apa yang mengisi hati kita? Kita harus membentengi diri kita tadi, secara sederhana dalam komunitas kita. Fakare Deo, hidup di hadirat Allah. Mengisi hidup kita dengan Allah. Terus berusaha menyadari keseharian kita bahwa saya tidak pernah sendirian. Tapi ada Allah yang hadir selalu bersama kita. Kalau kita sadar benar-benar, terus misalnya ya dalam komunitas kita kan diajarkan, misalnya penyeruan nama Yesus, Yesus, tarik nafas Ye, hembuskan nafas Sus. Jangan fokus pada masalah atau pikiran atau hal-hal berkaitan apalagi dengan setan, tapi fokuslah pada nama Yesus dalam keseharian. Ini juga melindungi kita, satu perlindungan besar dari si jahat.